Mereka tidak mau menjual tanah, ladang, dan sawah kepada Nyai dan Juragan. Malah kami diusir. Diusir? Kami dibentak-bentak dan dicaci maki oleh Paku, Kepala Desa Ganding. Kepala Desa Ganding itu memang sombong. Bahkan waktu pulang kami dicegat oleh penduduk, terpaksa bersembunyi di sungai. Maka itulah kami terlambat sampai di sini. Ya sudah. Baik, Juragan. Baik, Juragan. Permisi. Penduduk Desa Ganding itu harus diberi pelajaran. Aku akan menghubungi Mak Lampir. Mak Lampir? Iya, Mak Lampir guru kita. Percuma kita punya guru yang sakti mandraguna kalau tidak bisa dimintai tolong oleh muridnya. Sebaiknya jangan melibatkan Mak Lampir dulu. Tidak, Kakang. Kesabaranku sudah habis. Sudah 3 kali kita mengirim utusan ke Desa Ganding. Semuanya ditolak. Tapi... Kakang diam saja. Biar aku yang bertindak. Loh? Pokoknya Kakang tahu beres. Terimalah persembahan kami. Terimalah persembahan kami. Sekarang kalian semua keluar. Berlatihlah di alam bebas. Baik, Guru.
Supeni, Sesongko, kemari kalian. Supeni, Sesongko, kalian saling mencintai. Hari ini kalian akan aku kawinkan. Sembah Batari, sembah Durga, abdi sejati kegelapan dan abadi. Hari ini aku mengawinkan dua muridku, Supeni dan Sesongko. Hong Wilaheng Hong. Hong Wilaheng Hong. Hong Wilaheng Hong. Hong Wilaheng Hong. Sekarang kalian sudah sah menjadi suami istri. Hari ini hari penarikan upeti. Kalian harus pergi ke desa-desa yang belum membayar upeti. Kamu Mayang Sari dan Baduseta, pergi ke desa Sinom. Baik, Guru. Kamu Bakawulung dan kamu Kalawika, pergi ke desa Bilas. Baik, Guru. Dan kalian bertiga, Jambrong, Usika dan Sariti, pergi ke desa Sumuroto. Baik, Guru. Kamu Supeni dan Sesongko, pergi ke desa Ganding. Desa itu sudah 2 kali tidak mengirim upeti. Kalau melawan, bunuh mereka. Kerjakan. Kerjakan. Ayo. Biar aku yang bicara sama mereka. Kakang diam saja. Loh, jangan bertindak sendiri-sendiri. Kita lakukan bersama-sama. Sekarang kita sudah menjadi suami istri. Kita sama-sama boleh mengatur. Kakang tidak bisa bicara. Tidak tegas, tidak tegaan. Gampang kasihan melihat orang menderita. Biar aku yang bertindak. Kakang boleh bertindak kalau aku minta. Mendengar suara saya. Ada apa, Supeni? Saya minta tolong, Guru. Bantulah saya. Tolonglah saya. Guru, datanglah. Ada apa, Supeni? Sesongko. Rakyat penduduk desa Ganding melakukan perlawanan kepada kami, Guru. Kenapa kalian menyerang rakyat? Kami tidak menyerang rakyat, Guru. Justru sebaliknya. Kami mau membeli tanah, sawah, ladang mereka, supaya kami bisa menjadi tuan tanah. Sehingga kami bisa dengan mudah mengirim upeti kepada Guru. Tapi mereka tidak mau, Guru. Mereka tidak mau menjual tanah, sawah, ataupun ladang kepada kami. Kelihatannya mereka mau menjual kepada pihak lain, Guru. Tidak mau kepada kami. Saya tidak mengerti apa maksud dari para penduduk desa Ganding itu. Padahal kami mau membeli dengan harga tinggi. Pasti ada yang menghasut. Gunakan ilmu belang mencorong. Panggil Raja Branga. Suruh membuat penyakit di desa Ganding. Bagaimana caranya, Guru? Ikut aku. Aji Japa Murja ing bayu badir yogo dewa. Hadirlah Raja Branga. Hadirlah Raja Branga. Om Wilaheng Ada apa memanggil aku, Han? Raja Branga, aku minta bantuanmu untuk membantu kedua muridku ini. Kamu kan pernah menyelamatkan aku ketika mau dibinasakan oleh dukun sakti desa makan dari desa lain. Jadi, sekarang giliranku. Ya,
menciptakan penyakit. Sebarkan di desa Ganding. Penyakit ganas yang tidak bisa disembuhkan oleh dukun sakti manapun. Suamimu kenapa? Maaf, permisi. Bapak kepala desa di sini? Iya, saya Go. Bolehkah saya memeriksa mayat itu? Andika siapa? Nampaknya Andika bukan orang sini. Saya pengembara. Saya hanya ingin memastikan saja, sebab kawan saya juga meninggal dengan luka yang sama seperti ini, oleh ajian Kalageni. Silakan. Memang benar, ajian Kalageni. Ajian Kalageni adalah ilmu sihir yang jahat, yang biasa dipergunakan oleh dukun ilmu hitam. Sembara saya bantu mereka ya. Iya, Syekh. Apakah suami Nyai pernah menceritakan mimpi buruk kepada Nyai? Iya, Mimpi dikejar ular atau buaya? ular hitam, 3 ekor atau 7 ekor? 3 ekor. Nyai sendiri, pernahkah melihat ada seekor ular hitam masuk ke dalam rumah, lalu menghilang? Pernah. Ular hitam kecil. Saya kejar, lalu saya mau bunuh pakai pentungan. Tapi mendadak, ular itu menghilang. Malamnya Nyai bermimpi dikejar-kejar oleh 7 ekor ular hitam yang besar-besar. Benar. Kok Andika bisa tahu semuanya? Tidak usah heran, karena memang begitulah kebiasaan orang jahat yang mau mencelakakan orang lain dengan mempergunakan ilmu sihir. Seperti santet. Betul. Sebentar. Kelihatannya Andika seorang yang berilmu. Bisakah Andika menolong saya? Saya bukan orang sakti. Ya, paling tidak Andika bisa memberikan jalan keluar bagi kami penduduk desa sini yang sedang kena musibah. Musibah? Iya, musibah. Sekarang ini kami sedang merasa ketakutan. Sudah 5 orang yang meninggal dengan ciri yang sama seperti Jasman, suaminya ini. Dan mungkin bahkan nanti malam giliran saya yang meninggal. Lihatlah. Saya mohon Andika untuk mampir ke tempat saya, agar kita bisa leluasa untuk berbicara. Baiklah. Bukan hanya saya yang mempunyai tanda seperti ini, tapi mereka juga. Tunjukkan dada kalian. Bukan hanya kami, tapi seluruh penduduk desa Ganding ini mempunyai tanda seperti kami. Ada orang jahat yang mau memusnahkan penduduk desa ini. Dulu tidak. Hanya 1 bulan belakangan ini saja. Berarti belum lama. Iya. Pasti ada sebabnya. Desa ini terkenal dengan kesuburannya. Penduduk di sini hidupnya makmur. Maka tidak heran orang dari mana-mana datang kemari untuk bertani. Hampir setiap hari ada yang datang. Sampai suatu ketika datanglah seorang juragan kaya.
Ini rumah Kubu. Betul. Ada orangnya? Ada. Panggil. Katakan Juragan Sasongko ingin bertemu. Baik. Pak Mul, ada yang mau ketemu Bapak. Kakang, nanti Kakang diam saja. Loh, Biar aku yang bicara sama Kubu Ganding itu. Kamu Kubu Kepala Desa Ganding ini? Iya. Mau apa kalian? Aku sibuk. Kalau ada kepentingan ngomong seperlunya. sombong benar kamu. Kamu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa? Tahu. Kamu Sasongko dan kamu Supeni. Tuan Tanah dari Wingkit. Kemarin kami mengutus 2 orang ke sini untuk menemui kamu. Kenapa kau usir utusan kami, hah? Jangankan utusanmu. Utusan dari keraton sekalipun. Kalau kurang ajar, aku usir. Bila perlu, aku bunuh. Kamu jangan besar kepala. Kamu hanya seorang kepala desa. Apa yang akan kamu sombongkan? Tugas. Kalau memang kamu menjalankan tugas, seharusnya kamu terima tawaran kami. Kami berani membayar dengan harga tinggi. Sawah dan ladang kalian aku beli dengan harga 3 kali lipat dari biasanya. 10 tahun kamu bekerja sebagai kepala desa tidak akan bisa membuat kamu kaya. Sampai dunia kiamat sekalipun, kami tidak akan menjualnya. Memang, tanah di desa Ganding ini subur. Rakyatnya hidup makmur. Tapi ingatku, dalam 1 bulan, semua ini akan musnah. Rakyat akan menderita karena sudah kena kutukan. Kutukan apa, ha? Kutukan kentut. Bangsat! Kau kepala desa yang tidak tahu diuntungku. Kau tikus busuk yang selalu menghalangi keinginan kami. Mampus kau! Hiya! Ha! 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 Ayo serang! Bunuh saja Nyai, tidak ada gunanya dibiarkan hidup. Pergi. Cepat nyah dari sini. Sebelum kalian jadi sate dibantai oleh rakyatku. Baik, kami akan pergi. Tapi kami tidak akan berhenti sebelum kamu dan rakyatmu menerima tawaran kami. Tawaran dari orang-orang sesat macam kalian hanya pantas untuk iblis penghuni neraka. Kurang ajar. Dengarku, sombong. Sawah-sawah, tanah-tanah, ladang-ladang di sini semua sudah kena kutukan Raja Brangah. Mau kutukan Raja Brangah, Raja Jin, Raja Kentut. Omong kosong semuanya itu. Kutukan itu hanya berlaku buat orang-orang yang mempunyai hati kotor macam kalian. Buat kami orang-orang desa yang sederhana dan jujur, tidak akan mempan. Sombong benar kau, Kuwu. Kau tahu akibatnya. Kau akan menyembah-nyembah padaku. Sebab hanya aku yang bisa membebaskan kutukan itu. Dan hanya aku yang bisa menyelamatkan rakyatmu. Tuhan akan melindungi hambanya yang bersih. Saya tahu kutukan Raja Brangah itu jahat dan berbahaya. Tapi saya tidak percaya omongan istri Juragan Sasongko itu. Saya anggap hanya gertakan sambal untuk menakut-nakuti saya. Maka saya tidak takut. Saya tidak menghiraukannya. Tapi akibatnya ya begini. Sejak itu penduduk desa ini jadi pada sakit. Ada yang kesurupan, bahkan ada yang gila mendadak.
Dan juga ada yang sakit kepala tidak sembuh-sembuh. Kebanyakan sakit demam yang sangat tinggi, sehingga sering mengigo seperti Kang Jasman suami saya. Lalu apa yang Bapak lakukan? Saya bingung. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Siapa namanya orang kaya itu, Pak? Juragan Sasongko. Istrinya? Nyai Supeni. Nah, itu Nyai Supeni. Terus menghilang dan tidak muncul lagi. Muncul. Sekian hari kemudian, Nyai Supeni datang dengan seorang dukun. Dukun? Iya. Namanya Ki Jambrong. Namanya jelek banget. Jambrong. Orangnya juga jelek. Pak Kuwu tahu? Tahu? Waktu Nyai Supeni dan dukun Jambrong datang, kebetulan saya sedang ada di rumah Pak Kuwu ini. Tinggi, kurus, mukanya pucat seperti jerangkong. Pokoknya menakutkan. Terus? Sampai semua orang keluar dari rumah. Hei, orang-orang Gading, keluar! Keluar kalian semua! Jangan takut! Aku Ki Jambrong dukun Kesohor. Aku akan menyembuhkan kalian. Aku akan menolong kalian supaya terhindar dari malapetaka. Ayo, mari ke sini mendekat. Ayo, mendekat. Mendekatlah. Ayo, kemari. Ini teman-teman Pak Kuwu, para pendekar dari perguruan Garuda Putih. Iya. Baru datang tadi malam. Pak Kuwu ini salah. Aku kira dipanggil ke sini untuk bertarung dengan komplotan penjahat yang mengganggu rakyat. Tak taunya disuruh mengobati penyakit. Mana bisa? Kami ini bukan tabib. Tenang saja, Ki. Keinginanmu untuk berkelahi dengan penjahat itu akan terjadi. Tuh, mereka menunggu. Desa ini kena kutukan Raja Branga, sehingga kalian pada sakit semua. Pasti kalian ingin cepat sembuh. Iya kan? Iya. Jasman, kau ganggu orang gila itu. Kalau terjadi keributan, cepat kau lari dan selamatkan orang-orang desa. Selanjutnya biar kami yang membereskan mereka. Baik, Pak. Aku bisa menyembuhkan kalian. Tetapi sebelumnya kalian harus bertobat kepada Nyai Supeni. Katanya kau mengaku dukun yang hebat dan bisa menyembuhkan kami. Tapi kenapa harus bertobat kepada Nyai Supeni? Bukannya langsung sama kamu? Sebab Nyai Supeni majikanku. Kalau dia bilang tidak, tidak. Kalau dia bilang iya, ya. Oh, begitu. Kamu sakit? Iya, sudah 5 hari aku sakit demam. Kalau begitu, kau harus lekas bertobat pada Nyai Supeni. Nanti aku sembuhkan. Dan kau akan sehat kembali seperti semula. Bagaimana caranya? Ikuti apa yang dikatakan oleh Nyai Supeni. Baik. Kamu bisa sembuh, tapi harus tunduk padaku. Apa perintah Nyai? Kamu punya sawah, tanah, atau ladang? Punya. Sawah 1 bau. Tanah dan ladang 100 tumbak. Bagus. Semuanya harus kamu jual. Dijual? Iya. Dijual kepadaku. Kamu akan sembuh, punya uang banyak, dan kamu akan jadi orang kaya. Kurang ajar. Jadi itu maksud kalian datang sini? Saudara-saudara, Nyai Supeni dan Ki Jambrong dukun yang hebat ini minta syarat. Kalian harus menjual tanah, ladang, dan sawah kepada mereka. Apakah saudara-saudara mau? Tidak! Tidak! Kami tidak akan menjual tanah, ladang, dan sawah kami. Nah, kau dengar sendiri. Kami penduduk desa Gading tidak akan menjual tanah, ladang, dan sawah milik kami kepada siapapun dan sampai kapanpun. Ingat, penyakit yang melanda di desa ini bukan penyakit biasa, tapi penyakit kutukan. Atau penyakit disebabkan oleh guna-guna dari perbuatan kalian. Orang-orang rakus tidak tahu diri. Kurang ajar kamu. Pergi kalian. Dan jangan menginjak lagi tanah desa Gading ini. Selamatkan diri kalian masing-masing.
buahku. Orang-orang desa menyewa pendekar bayaran. Jamrong, bereskan mereka. Sudah menyiapkan penyambutan untuk kita. Yang jelas dia menjebak kita. Kurang ajar. Mampus kau, Gugandi. Orang kaya seharusnya membantu orang miskin. Kau sebaliknya menyengsarakan orang yang sengsara. Berarti kau penjahat. Kau siapa, ha? Datang-datang ngacau pelot tidak keruan. Dengan penjahat tidak perlu kenal. Terjadilah penyakit aneh yang kami alami sampai sekarang ini. Kalau siang tidak apa-apa, tapi begitu malam tiba, semua penduduk sakit kepala, badan terasa panas seperti dibakar, dan timbul lingkaran hitam di dada kami. Mula-mula muncul satu lingkaran, lama-lama muncul 2 lingkaran. Berbagai upaya sudah kami lakukan untuk bisa menyembuhkan penyakit aneh ini. Tabib-tabib yang hebat, dukun-dukun yang sakti sudah kami datangi. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan lingkaran kosong di dada kami. Dan kalau sudah bertambah menjadi 3 lingkaran, orangnya langsung mati. Seperti Kang Jasman suami saya. Tidak salah lagi. Pasti. Iya, pasti. Pasti siapa, Sir? Siapa lagi? Pasti semua itu perbuatan Nyai Supeni. Ya, kami juga sependapat. Nak sembara orang yang berilmu. Kami yakin Nak Sembara dapat menolong kami, rakyat yang lemah. Saya bukan orang sakti. Saya hanya akan berusaha sebatas kemampuan saya. Untuk itu saya juga mohon bantuan kepada saudara-saudara sekalian, supaya bahu-membahu memberantas kejahatan. Kami bersedia. Kami bersedia. Sekarang berbaring. Lihat, Baku, apa ini? Rupanya orang itu benar-benar mau membunuh aku. Sir, sekarang saya akan mengambil yang terakhir, yang menjadi sumber penyakitnya. Ya. Sekarang Bapak sudah sembuh. Terima kasih, Nak. Terima kasih.
saya bisa mati di patung ular dedemit sialan. Kenapa ular yang kita kirim ke desa Ganding untuk mencelakakan Kuwu kembali lagi ke sini, bahkan berbalik menyerang saya? Ada yang tidak beres. Ada seseorang yang mencoba memusnahkan ilmu teluh kita. Orang itu pasti berilmu tinggi, sebab dia sanggup merubah ular suruhan kita dan kembali menyerang kita. Iya. Dan orang itu bukan penduduk desa Ganding, sebab tak satu pun penduduk desa Ganding yang memiliki ilmu tinggi. Berarti penduduk desa Ganding mendatangkan orang berilmu tinggi untuk melawan kita. Aku binasakan seluruh penduduk desa Ganding. Orang sakti itu pasti akan bertindak. Dia akan melindungi penduduk. Aku tidak takut. Ya, kita hadapi bersama-sama orang itu. Jangan gegabah. Selidiki dulu orang itu. Siapa namanya, asal dari mana, dan sampai seberapa tingkat ilmu kesaktiannya. Dengan begitu kita bisa mencari cara yang tepat untuk mengalahkannya. Setuju. Botasi, sudah berobat sama tabib muda itu? Sudah, kemarin dengan bapaknya anak-anak. Sembuh? Sembuh? Mana? Lihat. Malu kamu sendiri bagaimana? Saya sih sudah kemarin dulu. Nih, lihat. Ya, kamu sudah sembuh. 2 lingkaran gosong di dadamu itu sudah hilang sama sekali. Tabib muda itu hebat sekali ya. Ayo sini. Ya, terima kasih. Ayo sini. Bisa. Matur nuwun, Mbah. Ya. Orang yang gemuk itu yang duduk dekat tempayan air, tapi muda Sembara. Bukan, itu bukan Sembara, itu pasir. Tapi Sembara tidak pernah keluar. Di dalam terus, sibuk mengobati orang yang sakit. Terima kasih ya, Dek. Terima kasih ya, Duk. Masih banyak, Pak Kuwu? Sedikit. Tinggal 10 orang lagi. Mudah-mudahan nanti malam bisa rampung. Jangan dipaksakan. Masih ada waktu. Sebaiknya Nak Sembara istirahat. Tanggung, Pak Kuwu. Lebih baik diselesaikan semuanya. Sampai malam juga tidak apa. Kasihan penduduk yang belum mendapat giliran untuk diobati. Sebab mereka sangat mengharapkan cepat sembuh. 3 hari berturut-turut Nak Sembara bekerja keras. Dari pagi hingga malam. Saya takut Nak Sembara yang sakit. Tidak apa, saya kuat kok. Dan bagi saya lebih cepat lebih baik. Agar saya pun lebih cepat melanjutkan perjalanan. Loh, Nak Sembara mau kemana? Mencari kekasih. Kekasih? Iya, calon istri saya diculik. Diculik? Farida ditinggal sendirian di rumah. Kurang ajar. Ini pasti perbuatan Mak Lampir. Aku kejar dia. Tahan, sabar. Menghadapi Mak Lampir tidak boleh gegabah. Kemarahanmu bisa membuat kamu celaka sendiri. Farida harus diselamatkan. Kita akan menolong Farida, tapi harus dengan perhitungan yang cermat. Bukan dengan cara serampangan karena terbawa amarah. Lalu harus bagaimana? Kita minta petunjuk Sang Maha Pencipta. Bagaimana caranya menyelamatkan Farida dari ancaman pembunuhan Mak Lampir.
yang menculik calon istri saya itu manusia biasa. Tidak sulit bagi saya menemukannya. Tapi ini makhluk halus. Makhluk halus? Iya, makhluk halus itu jenisnya banyak sekali. Sehingga saya pun jadi bingung. Saya mengerti. Tentunya Nak Sembara akan mempertaruhkan segalanya untuk bisa mengambil kembali calon istri Nak Sembara. Tapi bagaimana dengan nasib kami di sini? Kalau ilmu sihir yang jahat itu datang lagi, apa yang harus kami perbuat? Akan saya ajarkan bagaimana caranya mempergunakan ajian tolak bala. Ajian tolak bala? Iya, untuk memusnahkan segala jenis ilmu sihir yang jahat. Nanti ada orang mengintip. Suruh anak buah Pak Kuhu untuk menangkap orang itu. Baik. Kuku? Iya, Juragan. Pergi ke Pak Teguh beli tembakau. Ini uangnya. Ada orang yang mengintip. Ya, persis di bawah jendela. Ya, tangkap dan bawa kemari. Baik, Juragan, cepat. Ya. Orang yang mengirimkan guna-guna ilmu sihir itu adalah seorang pengecut dan penakut. Beraninya cuma pada rakyat kecil yang lemah. Betul. Orang jahat berjiwa pengecut seperti itu harus dibinasakan. Ya, itulah kewajiban kita semua. Ada apa ini? Kenapa saya ditangkap? Saya mau berobat. Seret dia. Ayo. Ayo. Cepat. Aku kenal dengan orang ini. Tidak. Dia bukan penduduk desa ini. Hong Wei Laheng. Siapa namamu? Kliwon. Jinong. Betul namamu Jinong? Betul. Siapa yang menyuruhmu? Majikan saya. Siapa namanya? Siapa? Nyai Supeni. Sudah kuduga. Majikanmu itu tukang sihir. Siapa gurunya? Mak Lampir. Di mana sekarang Mak Lampir? Saya tidak tahu. Tapi majikan saya tahu. Mati? Mati Sembara? Tidak, hanya pingsan. Taruh di luar desa. Biarkan dia pergi sendiri menemui gurunya. Baik, Juragan. Katakan di sini. Nyai Supeni pasti akan marah. Mungkin dia akan menyerang kita dengan ilmu sihirnya lagi. Justru itu yang saya tunggu. Saya akan meringkus Nyai Supeni. Gurunya akan datang untuk menolongnya. Mak Lampir akan muncul. Itulah harapan saya. Karena dugaan saya kuat sekali bahwa yang menculik Farida adalah Mak Lampir. Nyai! Ampun, Nyai. Ampun. Kenapa terlambat? Keluyuran kemana saja kamu, ha? Saya tertangkap. Goblok. Mereka tahu saya bukan penduduk desa Ganding. Tidak apa tertangkap. Malah bagus. Bisa ketemu langsung dengan orang itu. Tapi orang itu pasti sudah mengorek keterangan dari mata-mata yang tolol dan ceroboh ini, Kakang. Kamu disiksa? Iya, Juragan. Dan kamu mengaku terus terang dengan menyebut-nyebut namaku dan nama guruku Mak Lampir. Tidak, Nyai. Saya sudah nekat. Lebih baik mati daripada mengaku. Ya karena jengkel, saya dibuang keluar desa. Dilemparkan di jalanan seperti buang sampah. Masih untung. Biasanya kalau mata-mata tertangkap, kemudian disiksa habis-habisan, lalu dibunuh. Iya, saya untung. Belum waktunya mati. Yang memeriksa kamu orang itu? Iya, Nyai. Bagaimana orangnya? Masih muda. Seumur saya. Masih muda? Apa kamu tidak salah lihat? Tidak, Nyai. Mana ganteng lagi. Hebat sekali dia.
Masih muda sudah memiliki ilmu kesaktian yang begitu tinggi. Guru, Raja Brangah kalah. Kalah? Iya. Penduduk desa Ganding mengundang seorang tabib. Masih muda, tapi berilmu tinggi. Namanya Sembara. Sembara? Pantas. Guru tahu siapa tabib itu? Aku tahu benar siapa dia. Siapa tabib itu, Guru? Dan dari mana dia mendapatkan ilmu yang begitu tinggi? Dia seorang pendekar pilih tanding. Gurunya bernama Kiai Jabat, seorang sapi yang menguasai alam siluman. Maka itulah Sembara bisa menembus alam siluman. Lalu apa yang harus kami perbuat, Guru? Tabib muda itu harus dikalahkan. Sebab kalau tidak, kami yang akan celaka. Jangan sembrono. Dia punya cemeti amal rasuli, senjata perang yang tidak ada bandingnya. Jangan dihadapi langsung. Sampai kapanpun kalian tidak akan bisa menang melawan Sembara. Lebih baik dihadapi secara halus. Serang terus dari jarak jauh. Sebab meskipun dia hebat, pasti dia punya kelemahan. Api seperti inilah yang dikirim dari jarak jauh, yang membuat lingkaran kosong di dada setiap penduduk di desa Ganding ini. Besok kita lihat apa yang akan terjadi dengan tabib yang bernama Sembara itu. Sudah aku bilang, dia bukan orang sembarangan. Kurang ajar. Ajian ciptaanku Gantar Kaduruk bisa dimusnahkan oleh Sembara. Lalu bagaimana cara kita menghadapinya, Guru? Aku sudah tahu. Sekarang gunakan ajian Sukma Murca. Baik, Guru. Sepi ya? Kok belum ada yang datang? Biasanya pagi-pagi begini sudah rame loh. Karena yang sakit tinggal sedikit, Sir. Kurang ajar. Siapa yang kurang ajar? Rupanya tadi malam ada tamu menginap di dalam tempayan itu. Jin kiriman kita bisa mati. Kurang ajar. Ajian Sukma Murca juga musnah.
Guru, bagaimana ini? Ilmu ciptaan guru semuanya tidak bisa mempan pada Sembara. Ini yang terakhir. Gunakan ajian cipta sungging. Lakukan ketika Sembara sedang tidur. Baik, Guru. Hung, kuwung hung. Ingsun matek ajian cipta sungging. Hung, cipta margo kuwung, ciptaning sungging. Jabang bayi Sembara. Hung. Aji, Lidu Aji, Aji, Lidu Aji, Aji, Lidu Aji, Aji, Lidu Aji, Aji, Sembara, 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 Farida, Lidu Aji, Sembara. Lidu Aji dalam kesulitan dan Farida di tangan Malampir. Tapi di mana mereka? Lidu Aji, Sembara, Farida. Dino! Iya, Nyai. Panggil Ki Jamrong. Baik, Nyai. Ki Jamrong, kamu kenal dengan seorang pemuda yang bernama Lidu Aji? Tidak. Farida? Tidak. Kenapa, Nyai? Aku melihat seorang pemuda yang bernama Lidu Aji dan seorang gadis yang bernama Farida di dalam ilmu ciptaan guruku Ajian Cipta Sungging. Nyai mengarahkan ajian cipta sungging kepada siapa? Sembara. Berarti kedua orang itu pasti ada hubungannya. Mungkin sahabatnya, mungkin saudaranya, atau juga mungkin kekasihnya. Aku melihat dia memanggil-manggil Sembara. Aku yakin dia kekasih Sembara. Tapi kenapa diseret-seret Mak Lampir? Berarti Sembara punya masalah dengan Mak Lampir. Iya, kau benar. Sekarang aku sudah menemukan cara yang paling jitu untuk menaklukkan Sembara. Dengan ilmu ciptaan guru, ajian cipta sungging, saya berhasil mengetahui kelemahan Sembara yang bisa membuat dia takluk. Dia menyebut dua nama, Lidu Aji dan Farida. Siapakah kedua orang itu, Guru? Lidu Aji sahabatnya, Farida kekasihnya. Tepat dugaan saya. Kedua orang yang disebut-sebut Sembara di dalam tidurnya adalah orang-orang yang dicintainya. Kalau begitu kami akan segera menangkap Lidu Aji dan Farida. Lalu kami sandra. Dan Sembara akan bertekuk lutut demi menyelamatkan orang yang dicintainya itu. Tidak gampang meringkus Lidu Aji dan Farida. Apalagi Lidu Aji. Kalian bisa celaka sendiri karena kesaktiannya sama dengan Sembara. Lalu harus bagaimana, Guru? Pakai akal yang halus. Yang penting kalian harus bisa membawa Sembara ke suatu tempat yang jauh. Lalu dijaring. Dijaring? Ya, hanya jaring yang bisa menjinakkan pemuda sakti semacam Sembara. Tidak salah lagi. Lidu Aji. Siapa? Lihat di sana sih. Siapa dia? Lidu Aji. Dan itu loh. Farida. Iya. Lidu Aji dan Farida dari sini. Kau tetap di sini sih, mengatur pembagian air. Biar aku yang kesana. Ya, berikutnya maju.
Haji, tunggu! Kurang ajar. Aku ditipu mentah-mentah. Mereka bukan Farida dan Lindu Aji, tapi mereka murid-murid perguruan anggrek cinta. Mereka benar-benar licik seperti gurunya. Kenapa aku harus mundur? Bukankah mereka bisa membawa aku ke tempat malampir? Ini rupanya tabib muda yang tersohor itu. Kita tunjukkan kepada penduduk desa Ganding bahwa tabib muda yang mereka bangga-banggakan tidak ada apa-apanya bagi kita. Iya, kita hukum tabib muda ini dengan cara yang paling menakutkan penduduk desa Ganding, supaya mereka kapok dan tidak macam-macam lagi sama kita. Turunkan, jebloskan ke dalam kerangkeng. Pak Guru, Sembara kemana toh? Kok lama banget? Susul saja. Di sini biar saya yang ngurus. Ku? Iya, Gan. Ajak 2 orang untuk menemani Dak Basir. Baik, Juragan. Kamu ikut aku. Nanti malam, kepala kamu dipenggal, lalu ditaruh di tengah lapangan, supaya bisa menjadi tontonan penduduk. Sembara! Lindu Aji! Farida! Lindu Aji, Farida, mereka siapa Kisana? Kisana, Simbah. Sudah aku peringatkan beberapa kali jangan panggil aku sembarangan. Kalau aku sedang menerapkan ilmu untuk menolong orang banyak. Semelikete. Maaf, Mbah. Saya lupa. Ya, saya maafkan. Jangan diulangi ya. Iya, Mbah. Sepertinya bekas orang berkelahi. Iya, tapi siapa yang berkelahi? Masa ia sembara berkelahi dengan Lindu Aji? Tidak mungkin. Mungkin saja, Mbah. Mungkin gundulmu itu. Wong kami saling bersahabat kok. Tidak mustahil, Mbah. Suami istri yang tidur satu ranjang saja kadang-kadang berantem juga. Masa iya sembara berkelahi dengan Lindu Aji? Persoalannya apa ya? Sesama teman sendiri kok berkelahi? Persoalan bisa muncul tiba-tiba, Mbah. Melihat kekasih digandeng teman bisa membuat darah mendidih. Persoalan perempuan bisa becok-becokan teman sendiri, Mbah. Betul juga. Jangan-jangan sembara cemburu sama Lindu Aji. Ayo kita cari sampai ketemu. Saya harus tampil sebagai juru selamat. Ayo. Makanan apa itu? Nasi, sayur, dan daging. Majikanmu baik hati. Biasanya seorang tawanan cuma dikasih makan nasi dengan garam. Tapi ini dengan sayur dan daging. Aku juga heran. Padahal aku makan di jatah. Cuma sepiring nasi sampai ikan asin.
Tapi kamu dikasih daging dan sayur. Nasinya banyak lagi. Kalau kamu mau, ambil saja. Kamu tidak lapar? Aku tidak lapar. Makan saja. Betul. Betul. Kebetulan. Aku sedang lapar. Jinong. Apa? Yang kamu makan itu bukan nasi. Kalau bukan nasi, lalu apa? Ular dan kalajengking. Dasar tabik linglung. Ngaur. Kenapa kamu yang kena? Sudah sampai tengah malam begini belum pulang juga. Sebentar lagi subuh. Ada kemana mereka? Pak Kuwu dan Sembara sudah pulang. Membawa tawanan banyak sekali. Tawanan? Iya. Suruh mereka menunggu di pendopo. Bukannya Sembara yang takluk, malah kalian yang diringkus oleh Sembara. Ayo duduk, Nyai. Di sini aman, tidak apa-apa. Ayo duduk kamu. Ngeyel, tak kemplang kamu. Inilah mereka yang tentunya Pak Kuwu sudah sangat kenal siapa mereka. Pak Kuwu, kami mengaku salah. Dan kami sadar bahwa perbuatan kami itu keliru. Untuk itu, kami bersedia membayar semua kerugian yang diderita penduduk di sini akibat perbuatan kami. Yang penting sekarang juragan harus menarik ilmu sihir yang menyengsarakan rakyat saya. Besok tengah malam, sembelih 3 ekor ayam hitam. Darahnya ditampung dalam tempayan. Diciprat-cipratkan ke 8 penjuru sambil membaca mantra. Mantranya bagaimana? Kalau terlalu panjang, mana mungkin saya bisa hafal dalam waktu sesingkat itu? Bagaimana kalau Nyai saja yang melakukannya? Ya, itu lebih baik. Sebab wabah penyakit yang melanda desa ini, itu perbuatan Nyai. Jadi Nyai lah yang lebih tahu bagaimana cara memusnahkannya. Baiklah, besok malam saya akan mengerjakannya. Kurus-kurus? Tidak apa. Yang penting ayam hitam. Mau kurus, mau gemuk, kalau disembelih, pasti ada darahnya. Nah, darah ini yang diambil, bukan ayamnya. Dapat ini, Mbah. Dapat dari mana? Tadi pagi subuh-subuh kami sudah keliling desa. Bahkan ke desa seberang, Mbah. Mencari ayam hitam yang khusus untuk sajen sulit, Mbak. Ini kami dapat dari desa Kenikir. Jauh sekali. Kenapa tidak mencari ke pasar? Ayam hitam untuk sajen tidak dijual di pasar, Mbah. Dagingnya pahit, tidak bisa dimakan. Hanya darahnya saja yang diambil. Oh. Tudengit, lelembut, setan parewangan. Puja mantra, Kalabranga, kembalilah ke sarang. Pulanglah ke sarangmu. Kalabranga, pulanglah, kerahkan wadya balang. Pulanglah. Ayo, kita pulang. Nanti kerja. Tenang saja, kita sudah dipanggil. Syarat yang pertama sudah Nyai laksanakan dengan baik. Sekarang syarat yang kedua. Itu bagian saya. Saya yang akan membayar ganti rugi. Pak Kuwu, syarat yang pertama sudah selesai dilaksanakan. Sekarang akan dilaksanakan syarat yang kedua. Silakan Pak Kuwu dan Juragan Sasongko untuk berunding. Berapa jumlah uang yang harus dibayar oleh Juragan Sasongko untuk mengganti kerugian yang diderita penduduk. Baik. Sekarang syarat yang ketiga. Mempertemukan saya dengan Mak Lampir. Bagaimana, Nyai? Besok pagi kita berangkat mencari Mak Lampir. Ke barat.
Sembara memaksa Supeni menemui aku. Aku belum siap menghadapi cemeti amal Rasuli. Lebih baik aku menyingkir. Permisi Pak Guru. Hati-hati. Saya juga permisi. Mari semuanya. Mari ya. Iya, disinilah tempatnya. Malambir, keluar! Hadapi aku Sembara. Mana Farida? Keluar! Atau aku hancurkan istanamu ini. Ayo masuk. Ayo. Wanita siluman, hadapi Sembara. Tunjukkan di mana Farida. Sembara, mungkin dia sudah tahu kalau kita datang. Ketakutan, langsung kabur. Dasar manusia setan, semelek kita. Memang kalau ada malampir kamu berani, Sir? Ya, enggak sih. Kalian bebas, pulanglah. Terima kasih Tuan Tabib Muda. Terima kasih. Terima kasih. Ojo nakal yo, ojo tukaran, sing rukun. Ayo Sir, kita juga pergi. Kemana? Kemana saja, yang penting mencari Farida sampai ketemu. Sekarang kita sudah bebas. Untung kan, malampir tidak ada. Kalau ada, dia pasti akan bertarung dengan Sembara. Dan kita pasti akan Supeni. Keparat! Kalian murid tidak berguna. Menunjukkan tempatku pada musuh. Ampun, Guru. Kami dipaksa. Diancam mau dibunuh. Kalian takut mati. Karena takut mati lalu berkhianat padaku. Jangan Guru, ampun. Kami mohon ampun. Kalian murid tidak berguna.